Di dalam masa menantikan terwujudnya harapan, sering orang bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi aku harus menunggu jawabanmu? Atau, berapa lama lagi engkau meninggalkan aku, ya Tuhan? Pertanyaan seperti itu juga pernah diutarakan oleh para tokoh iman dalam Alkitab. Pertanyaan yang mencerminkan malam kelam jiwa atau the dark night of the soul yang sedang mereka alami. Dengan memahami 3 langkah yang harus dilakukan, maka kita akan mampu melewati masa gundah rohani itu dan menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan dalam iman akan menjadi kekuatan saat menunggu jawaban Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Bagi Anda yang rindu mengalami suasana ibadah yang baru dan penuh berkat, Anda dapat menghadiri ibadah umum setiap hari Minggu pukul 5 sore di Jalan Pasir Koja 58. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah anak. Mari kita mengundang saudara, teman dan rekan sekerja untuk turut beribadah bersama-sama di gereja kita. Hadiri pertemuan doa Selah yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 Agustus 2023 pukul 10 pagi di Jalan Pasir Koja 58 Bandung. Selain itu, Anda juga dapat mengikuti doa pagi setiap hari Sabtu pukul setengah 6 pagi yang akan menyegarkan rohani Anda. Segera miliki Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. Alkitab edisi kedua ini lebih akurat dan lebih mudah dipahami sehingga akan membantu Anda untuk lebih mengenal Allah dan mengerti akan kehendak-Nya. Anda dapat memilikinya dengan memesan melalui nomor WhatsApp 0811 588 580. Persediaan terbatas. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Ketika anak-anak saya masih berusia bocah, beberapa kali saya mengajak mereka untuk melakukan perjalanan panjang dengan mengendarai mobil di Amerika Serikat. Dengan cara demikian, saya memiliki kesempatan untuk berbincang-bincang dengan mereka selama beberapa hari tanpa perhatian dan waktu kami teralihkan oleh tugas pelayanan saya maupun kegiatan sekolah mereka. Perjalanan tersebut antara lain yaitu dengan menyusuri pantai barat Amerika, yaitu dari California sampai Idaho, maupun menyusuri sisi selatan negara tersebut, yaitu dari Florida ke Louisiana, dan juga menyusuri wilayah Midwest maupun pantai timur Amerika Serikat. Perjalanan yang sangat panjang, yang setiap kali menempuh jarak antara 2.000 sampai 5.000 mil. Dalam perjalanan seperti itu, salah satu pertanyaan yang sering diucapkan oleh anak-anak saya adalah, "Is it still far away, Pak? Apakah ini masih jauh?" Artinya mereka bertanya, berapa lama lagi mereka harus duduk di dalam mobil? Berapa lama lagi mereka harus menunggu sebelum kami tiba di tempat tujuan atau tempat pemberhentian? Yaitu dengan maksud agar mereka dapat meluruskan kaki dan berlari-lari di sana. Suatu pertanyaan yang wajar, karena mereka sudah merasa gelisah dan bosan oleh sebab harus duduk berjam-jam di dalam mobil yang saya kemudikan. Pertanyaan yang serupa dengan itu juga sering muncul di dalam hati orang ketika ia sedang menantikan jawaban Tuhan atas doa yang ia panjatkan dan sedang menunggu terwujudnya harapan yang memenuhi hatinya. Berapa lama lagi aku harus menunggu jawabanmu, ya Tuhan? Atau ketika ia sedang merasa bahwa Tuhan mengabaikan dirinya sehingga ia bertanya, berapa lama lagi engkau melupakan aku? Alkitab mencatat
Bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga pernah dilontarkan oleh para tokoh iman yang kehidupannya kita kagumi. Di antaranya yaitu pernah diucapkan oleh Daud, pribadi yang disebut dalam Alkitab sebagai man after God's own heart, atau seorang yang berkenan di hati Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang kebal terhadap pertanyaan yang seperti itu. Kalau seorang tokoh iman seperti Daud pernah menanyakannya, maka saya tidak akan merasa heran bila saudara di dalam masa kehidupan Anda juga mengajukan pertanyaan yang sama. Adakah di antara saudara yang saat ini sedang bergumul dengan pertanyaan yang serupa? Yaitu saudara bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi aku harus menunggu sampai Engkau mengabulkan permohonanku? Berapa lama lagi Engkau mengabaikan diriku? Kalau pertanyaan-pertanyaan itu yang sedang atau pernah memenuhi hati saudara, dan kegelisahan seperti itulah yang sedang saudara alami atau yang pernah saudara lewati, mari kita melihat nasihat firman Tuhan yang akan menolong saudara untuk sanggup memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Firman Tuhan yang ditulis oleh Daud dan dicatat dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Di dalam dua ayat yang pertama dari ayat-ayat yang telah kita baca ini, yaitu di ayat 2 sampai 3, 4 kali Daud bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi? Dengan demikian ia mengutarakan pergumulan batinia yang sedang ia lewati. Pergumulan batinia di mana ia merasa Tuhan jauh dari dirinya dan tidak kunjung menjawab doa yang ia panjatkan. Pergumulan batinia ini lazim disebut orang sebagai malam kelam jiwa atau the dark night of the soul. Ini merupakan suatu istilah yang dicetuskan oleh Saint John of the Cross, seorang rahib Ordo Karmelit dari Spanyol yang hidup 500 tahun yang silam. Yang bersangkutan mengutarakan hal itu dalam puisinya yang berjudul The Dark Night atau yang dalam bahasa Spanyol yaitu Noche Oscura. Puisi yang dilengkapi dengan komentari dan dibukukan dengan judul The Dark Night of the Soul. Tentang malam kelam jiwa ini, Bill Gaultier, seorang doktor dalam bidang psikologi dan seorang spiritual director atau pembimbing rohani, serta penulis buku yang berjudul Journey of the Soul, berkata bahwa The Dark Night of the Soul merupakan suatu periode dari kekeringan dan kekelaman rohani, di mana Tuhan terasa seperti berada di tempat yang jauh. A period of spiritual dryness or darkness when God seemed far away. Dengan menelaah firman yang Tuhan utarakan melalui Daud di dalam Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai 6 tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam masa malam kelam jiwa, langkah-langkah berikutlah yang harus kita lakukan. Langkah-langkah yang akan menolong kita untuk dapat melewati masa yang tidak mudah tersebut dan tetap memandang ke depan dengan penuh pengharapan. Langkah-langkah itu adalah yang pertama, curahkanlah perasaan Anda kepada Tuhan. Saya ulangi. Langkah yang pertama di dalam masa kelam jiwa adalah curahkanlah perasaan Anda kepada Tuhan. Langkah ini adalah penting
Sebab seringkali orang berpikir bahwa kita harus menekan perasaan dalam diri kita dan tidak boleh mengungkapkannya baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Sikap itu biasa disebut sebagai sikap stoicism atau pandangan bahwa orang harus memaksimalkan perasaan positif dan menekan perasaan negatif. Bukankah sikap seperti itu yang sering ditanamkan orang tua di dalam diri anak-anaknya? Ketika seorang anak sedang berlari dan kemudian jatuh terpleset lalu menangis, apakah yang pada umumnya dikatakan oleh orang tuanya kepada anak tersebut? Sang ayah atau sang ibu akan berkata, "Jangan menangis, begitu saja menangis. Ayo bangun, jangan mudah menangis." Apalagi kalau bocah tersebut adalah seorang bocah laki-laki. Orang tuanya akan berkata, "Anak laki-laki jangan cengeng. Anak laki-laki tidak boleh menangis." Apakah akibat dari sikap yang ditanamkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya tersebut? Memang ayah atau ibu tadi bermaksud agar anak-anaknya memiliki sikap yang tabah, gigih, dan tidak mudah menyerah kalah. Namun di sisi yang lain, sebagai akibat di dalam jangka panjang, anak-anak tadi tidak akan memiliki koridor perasaan yang cukup lebar. Sebab mereka dibiasakan untuk menekan perasaan mereka. Alhasil, sikap empati mereka menjadi sempit. Mereka sukar ikut merasakan penderitaan orang lain. Bahkan tidak berani mengungkapkan perasaan mereka kepada Tuhan. Itu sebabnya keseimbangan antara sikap tabah dan kemampuan untuk mencurahkan perasaan secara sehat kepada Tuhan sangatlah diperlukan. Tidaklah mengherankan bila dalam Alkitab kita melihat bahwa Tuhan mengajar umatnya agar berani mengungkapkan perasaan mereka kepadanya secara jujur. Bacalah kitab Mazmur. Di dalamnya saudara akan menemukan bagaimana para pemazmur mengungkapkan rasa gundah, takut, gelisah, bahkan keputusasaan dalam jiwa mereka kepada Tuhan secara bebas dan tanpa berpura-pura ataupun dengan berusaha untuk menutup-nutupinya. Hal itulah yang diungkapkan oleh Daud di ayat 2-3, yaitu dengan berkata sebagai berikut. "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Di dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perasaan gundah dan pengalaman malam kelam jiwa yang sedang dilewati oleh Daud. Daud merasa bahwa Tuhan melupakan dirinya dan menyembunyikan wajahnya terhadap Daud. Di saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan sepanjang hari dia bersedih hati. Itulah perasaan depresi rohani, di mana Tuhan terasa berada di tempat yang sangat jauh. Itulah pengalaman malam kelam jiwa. Patut kita ketahui bahwa ketika kita merasa Tuhan sedang berada jauh dari diri kita, hal itu dapat terjadi karena kita telah melanggar firman Tuhan atau melakukan perbuatan dosa. Itulah yang diutarakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 32 ayat 3-5. Namun tidak selalu demikian. Perasaan gundah karena merasa bahwa Tuhan berada jauh dari diri kita tidak selalu diakibatkan karena kita telah melanggar firman Tuhan. Namun bisa jadi karena kita sedang mengalami malam kelam jiwa. Artinya perasaan gundah karena malam kelam jiwa bukanlah karena Tuhan telah meninggalkan kita oleh sebab kita telah melanggar firman-Nya. Bukan. Pengalaman malam kelam jiwa yang dialami oleh Daud seperti yang diutarakan di dalam Mazmur pasal 13 bukanlah karena ia telah melanggar firman Tuhan. Bukan. Malam kelam jiwa Tuhan izinkan Daud maupun kita alami agar kita menyadari tentang pentingnya relasi yang akrab dengan Tuhan dan mendorong kita untuk semakin merindukan Dia. Tanpa pengalaman seperti itu, acap kali kita meremehkan nikmatnya keakraban dengan Tuhan. Hal ini mengingatkan saya tentang kisah seorang raja yang mengalami kesulitan untuk tidur.
Sesudah berhari-hari sang raja tidak dapat tidur, akhirnya salah seorang pegawainya memberi nasihat agar sang raja pergi ke ladang dan bekerja di sana sepanjang hari tanpa boleh membawa bekal makanan ataupun minuman. Belum 1 jam sang raja bekerja di ladang, dia sudah mulai kelelahan dan ingin berhenti. Maklum, karena sang raja memang tidak pernah bekerja keras. Ia hidup dengan nikmat di dalam istana. Sang pegawai tadi mencegah sang raja. Siang hari sang raja merasa sangat lelah, haus dan lapar dan berniat untuk berhenti bekerja. Namun kembali pegawai tadi mencegahnya. Menjelang senja, sang raja sudah tidak mampu berdiri karena kelelahan. Maka sang pegawai pun menyuruh sang raja untuk duduk di bawah sebatang pohon dan menyuguhkan makanan serta minuman yang sederhana. Dengan sangat lahap, sang raja menikmati makanan dan minuman itu. Belum sampai makanan yang dihidangkan di hadapannya habis ia makan, sang raja sudah jatuh tertidur dengan sangat pulas. Mengapa sang raja tidak dapat tidur? Karena ia tidak pernah bekerja, tidak pernah merasa lelah ataupun merasa lapar dan haus. Hanya sesudah ia bekerja keras di ladang, sehingga ia mencicipi arti dari rasa lelah, lapar dan haus, barulah ia dapat memahami kenikmatan dari tidur dan makanan yang dihidangkan di hadapannya. Begitu juga ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami malam kelam jiwa dengan maksud supaya kita memahami betapa indahnya hidup dekat dengan Tuhan. Tanpa pengalaman itu, tidak jarang orang menganggap bahwa kedekatan dengan Tuhan dan relasi yang akrab dengan Tuhan tidaklah berharga. Hal itulah yang dikemukakan dalam Amsal pasal 27 ayat 7, yaitu orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit pun terasa manis. Kembali kepada ayat 2 dan 3 yang telah kita baca tadi. Di dalam masa malam kelam jiwa, inilah yang harus kita lakukan. Curahkan perasaan kita kepada Tuhan. Tak usah kita menutup-nutupinya. Karena justru kesadaran akan perasaan gundah oleh sebab malam kelam jiwa akan mengingatkan kita tentang indahnya kedekatan dengan Tuhan dan mendorong kita untuk mendambakan keakraban dengan Tuhan. Selanjutnya, langkah yang kedua di masa malam kelam jiwa adalah utarakanlah pengharapan Anda kepada Tuhan. Saya ulangi, langkah yang kedua di dalam masa malam kelam jiwa adalah utarakanlah pengharapan Anda kepada Tuhan. Bukan saja tak perlu kita menutupi perasaan kita di hadapan Tuhan, kita juga tidak usah menyembunyikan pengharapan kita kepadanya. Justru dengan mengungkapkan perasaan dan harapan kita kepada Tuhan, kita merendahkan diri di hadapannya dan melangkah untuk mendekat kepada Tuhan. Langkah itulah yang diutarakan oleh Daud di ayat 4-5 dengan berkata, "Pandanglah dan jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku percaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah." Harapan yang Daud utarakan di ayat 4, yaitu agar Tuhan memandang dirinya, menjawab permohonannya, dan membuat matanya percaya, supaya ia tidak tertidur dan mati ini, mengungkapkan kesadaran Daud tentang betapa ia sangat memerlukan Tuhan. Di saat seperti itu, yaitu seperti yang ditulis di ayat 5, Daud menyadari bahwa ia memerlukan pertolongan Tuhan guna menghadapi para lawannya. Artinya, malam kelam jiwa akan membawa kita ke dalam kerendahan hati dan menyadarkan kita betapa kita sangat memerlukan Tuhan. Pengharapan agar Tuhan berkenan menghidupkan semangat kita, sehingga mata kita percaya, seperti itulah yang perlu kita utarakan kepada Tuhan melalui doa. Berarti di dalam masa malam kelam jiwa, walaupun kita merasa Tuhan jauh dari kita, justru kita perlu terus berdoa dengan gigih. Jangan biarkan perasaan gundah menghalangi kita untuk berdoa dan membuat kita berhenti berharap kepadanya. Kegigihan untuk terus berdoa di masa malam kelam jiwa seperti itulah yang dilakukan oleh almarhum Paul Yonggi Cho.
Gembala gereja terbesar di dunia pada masanya, yaitu Yoido Full Gospel Church di kota Seoul, Korea. Yang bersangkutan menceritakan pengalamannya tersebut dalam pertemuan yang dihadiri oleh 400 orang pemimpin gerakan doa dari berbagai negara di dunia pada tahun 1992. Pertemuan yang diselenggarakan di Bukit Doa dari gereja Kwanglim Methodist Church, Korea. Saya mengikuti pertemuan tersebut atas undangan dari Peter Wagner, profesor misiologi pada Fuller Theological Seminary di Pasadena, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tadi, Yong Hee Cho bercerita bahwa suatu malam, seusai melayani ibadah di gerejanya, yang saat itu beranggotakan 500 juta orang, ia tiba di rumahnya dalam keadaan sangat lelah. Bukan saja ia merasa lelah secara jasmani, tetapi juga di dalam jiwanya. Ia hendak beristirahat, namun tidak kunjung tertidur. Suara dengkuran dari istrinya yang tidur dengan nyenyak sangat mengganggu dirinya. Akhirnya ia bangun dari tempat tidurnya dan pergi ke ruang kerjanya yang ada di dalam rumahnya. Ia duduk di belakang meja dengan hati yang gersang dan dengan perasaan bahwa Tuhan sangat jauh dari dirinya. Ia tidak mengerti apa yang menjadi penyebab dari perasaan tersebut. Sebab semuanya berjalan dengan baik. Gereja yang ia gembalakan berjalan dengan baik. Rumah tangganya berjalan dengan baik. Hanya saja ia merasa hatinya sangat hampa. Karena itu ia berpendapat bahwa sudah waktunya bagi dirinya untuk mengundurkan diri pelayanan sebagai seorang gembala. Ia mengambil secarik kertas, kemudian menulis surat pengunduran diri. Namun sebelum membubuhkan tanda tangan pada surat tersebut, saya merasa bahwa saya perlu berdoa terlebih dulu, kata yang bersangkutan. Lebih lanjut, Yong Hee Cho bercerita, ia pun berlutut dan berdoa. Hanya saja saat berdoa, ia merasa bahwa doanya juga sangat kering. Kata-kata yang saya ucapkan di dalam doa serasa tidak menembus langit-langit dari ruang kerja saya, yaitu tempat saya sedang berlutut, katanya. Namun ia memutuskan untuk terus berdoa dengan bahasa roh. Ia tetap merasa bahwa doanya bagaikan kata-kata yang hampa dan terasa Tuhan sangat jauh. Walaupun demikian ia terus berdoa. 1 jam ia berdoa dan terasa doanya sangat kering. Ia terus berdoa 2 jam, 3 jam dan mendadak ia seperti mendengar suara boom. Ia merasa seperti sebuah petasan meletup di ruang kerja tempat ia sedang berdoa. Saat itu juga ia merasakan kehadiran Tuhan di tempat dirinya sedang berlutut dan berdoa. Seketika itu juga ia merasakan hadirat Tuhan yang indah dan manis memenuhi ruangan itu dan menjamah hatinya. Yong Hee Cho terus berdoa. Tanpa terasa ia sudah berdoa lebih dari 6 jam. Ia melihat keluar lewat jendela dari ruang tempat ia sedang berdoa. Dan nampak fajar telah menyingsing. Ia bangkit dari tempat dirinya berlutut. Hatinya penuh sukacita. Ia merobek-robek surat pengunduran diri yang sempat ia tulis. Dan membuangnya ke tempat sampah. Ia masuk ke dalam kamar tidurnya. Ia dapati istrinya masih tidur dengan lelap. Yong Hee Cho berkata, hanya saja sekarang suara dengkuran istri saya terasa merdu di telinga saya. Memang, di dalam masa malam kelam jiwa, utarakanlah perasaan saudara di dalam doa. Dan teruslah berdoa tanpa mengizinkan perasaan gundah mendikte hati saudara. Yong Hee Cho berdoa 6 jam. Dan perasaan malam kelam jiwa itu berakhir. Tetapi bisa jadi saudara harus berdoa lebih dari 6 jam. Mungkin 6 hari, mungkin 6 minggu, atau mungkin lebih dari itu. Dalam hal ini, teruslah berdoa sampai masa malam kelam jiwa itu berakhir. Karena Tuhan yang mengakhirinya. Sekarang, langkah yang ketiga di dalam masa malam kelam jiwa adalah putuskanlah untuk tetap bersandar kepada Tuhan dalam iman. Saya ulangi. Langkah yang ketiga dalam masa malam kelam jiwa adalah putuskanlah untuk tetap bersandar kepada Tuhan dalam iman. Tindakan seperti itulah yang dilakukan oleh Daud. Sebagaimana yang ia utarakan di ayat 6. Dengan berkata seperti berikut. Tetapi aku
Kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Walaupun di saat itu, yaitu sebagaimana yang ia utarakan di ayat 2-3, hati Daud sedang merasa sangat gundah dan ia merasa bahwa Tuhan berada jauh, melupakan dan menyembunyikan wajahnya dari diri Daud. Tetapi Daud tidak membiarkan perasaan seperti itu mengikis imannya kepada Tuhan. Ingat bahwa iman bukanlah berdasarkan pada perasaan, tetapi berlandaskan pada kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Oleh sebab itu seperti yang Daud utarakan di ayat 6. Terhadap kasih setia Tuhan, ia percaya. Daud yakin bahwa penyelamatan dari Tuhan akan datang pada waktunya. Sehingga di masa yang kelam itu ia menyanyi untuk Tuhan dengan yakin bahwa Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Coba bayangkan, sementara ia merasa gundah, Daud tetap percaya bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada dirinya. Atas dasar itulah ia memutuskan untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Keputusan seperti itulah yang juga diambil oleh Saint John of the Cross ketika dirinya mengalami malam kelam jiwa. Yaitu seperti yang ia utarakan dalam puisinya yang berjudul The Dark Night of the Soul dan yang tersusun dalam 8 bait yang telah saya ceritakan tadi. Di saat itu, Saint John of the Cross sedang mengalami masa yang sangat sukar sehubungan dengan upaya pembaruan gereja yang ia perjuangkan di Spanyol. Upayanya tersebut tidak memperoleh sambutan yang baik dari para pemuka gereja. Dan sebagai akibat ia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara di kota Toledo. Di sana ia mengalami siksaan yang luar biasa. Ia dimasukkan ke dalam sebuah sel yang sangat sempit. Seminggu sekali ia digelandang ke depan umum dan didera dengan cambuk di hadapan penduduk kota Toledo. Menghadapi siksaan dan kegundahan jiwa yang sangat berat itu, ia tidak mau menyerah. Sebaliknya ia terus bersandar kepada Tuhan. Hal itu ia utarakan dalam bait yang terakhir dari puisi The Dark Night of the Soul, yaitu dengan berkata, I remain lost in oblivion, my face I recline on the beloved. All cease, and I abandon myself, leaving my cares forgotten among the lilies. Aku terus bertahan, terhilang dalam kelupaan. Wajahku bersandar pada sang kekasih. Semuanya berhenti, dan aku mengabaikan diriku sendiri. Meninggalkan kekhawatiranku terlupakan di antara bunga-bunga bakung. Artinya, di dalam masa yang tidak mudah itu, ia terus bertahan, yaitu dengan terus bersandar kepada Kristus, kekasih hatinya. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak mempedulikan dirinya sendiri, termasuk kekhawatirannya. Karena semua rasa gundah, kekhawatiran, dan penderitaan tertutup oleh kasih Kristus yang bagaikan bunga-bunga bakung yang indah. Berarti di dalam masa malam kelam jiwa, jangan saudara menyerah kepada keadaan maupun perasaan, tetapi teruslah berserah kepada Tuhan. Akan ada waktunya Tuhan mengubah malam kelam itu menjadi fajar yang menyingsing, di mana kita melihat kasih dan kehadiran Tuhan kembali bercahaya di dalam hidup Anda. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, Alkitab menulis dan sejarah mencatat bahwa tidak sedikit tokoh-tokoh iman yang pernah melewati malam kelam jiwa atau the dark night of the soul. Daud pernah mengalaminya. Nabi Elia seperti yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4. Nabi Yeremia seperti yang ditulis dalam Yeremia pasal 20 ayat 9. Yohanes Pembaptis seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Maupun Rasul Paulus seperti yang ia tulis dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9 pernah melewatinya. Tokoh-tokoh dalam sejarah gereja seperti Saint John of the Cross yang di kemudian hari jasanya dalam membaharui kerohanian gereja diakui oleh para pemimpin gereja. Oswald Chambers, seorang rohaniwan dari gereja baptis yang sangat berpengaruh dari Inggris dan penulis buku devosi yang sangat terkenal yaitu My Utmost for His Highest,
maupun Haddon Robinson, seorang pengkhotbah Injil yang sangat ternama dan profesor pada Gordon Conwell Theological Seminary, Massachusetts, Amerika Serikat. Bahkan Bunda Teresa, biarawati yang melayani orang-orang termiskin di antara kaum miskin di kota Kalkuta, India, juga pernah mengalaminya. Seperti yang telah saya utarakan tadi, dalam masa Gunda seperti itu, kita perlu membedakan antara perasaan Tuhan sedang jauh yang disebabkan oleh karena kita melanggar firman-Nya dan yang disebabkan karena malam kelam jiwa. Apabila hal tersebut diakibatkan oleh pelanggaran kita terhadap firman Tuhan, maka yang perlu kita lakukan adalah memohon pengampunannya dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Tetapi apabila keadaan tersebut disebabkan oleh malam kelam jiwa, yaitu karena Tuhan sedang membentuk kehidupan kita dan menyadarkan kita tentang indahnya hidup dekat dengan Dia, maka yang perlu kita lakukan adalah mencurahkan perasaan kita kepada Tuhan, terus berharap kepada-Nya, dan tetap bersandar kepada Tuhan di dalam iman. Ungkapkanlah semuanya itu kepada Tuhan melalui doa, dan teruslah berdoa. Jangan biarkan perasaan dan keadaan sekitar saudara mendikte iman dan sikap saudara. Seperti yang diutarakan oleh Daud di ayat 6 tadi. Kepada kasih setia Tuhan Yesus, kita percaya. Kalaupun kita merasa Dia jauh dari kita, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus, Gembala yang baik itu, bersedia dan ingin dekat dengan kita. Peganglah kebenaran tersebut dengan teguh dan pengharapan kita kepadanya tidak akan mengecewakan. Katakan kepada diri saudara sendiri, my God is near. Tuhanku berada dekat dengan diriku. Ia tidak pernah meninggalkan aku. Ingatlah, awan yang setebal dan sekelam apapun tidak akan pernah menghapus sang matahari. Sang surya tetap ada di sana. Pada waktunya, awan itu akan tersibak dan kita akan kembali melihat terang dari matahari itu. Kesukaran yang seberat apapun dan rasa gundah yang sedalam apapun tidak pernah meniadakan Tuhan dan mengubah kesetiaannya. Tuhan Yesus tetap ada dan senantiasa dekat dengan kita, umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Tidak pernah berubah dan tidak pernah berkurang. Kami percaya Tuhan, bukan hanya Engkau bersedia, tetapi lebih lagi Engkau ingin dekat dengan kami. Engkau ingin kami berada dekat, melekat kepadamu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk tetap menyadari semua itu di dalam masa yang sekelam apapun dalam hidup ini. Sehingga di dalam masa gundah, kami percaya bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kepadamu kami mencurahkan perasaan kami. Kepadamu kami mengutarakan harapan kami. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami bersandar dalam iman. Karena kami percaya akan ada waktunya. Malam yang gelap itu akan berlalu. Fajar pengharapan kembali menyingsing dalam hidup kami. Akan ada waktunya awan yang gelap dan pekat itu akan tersibak. Dan kami melihat cahaya terang kasih-Mu yang memberi pengharapan kepada kami. Tuhan Yesus, kami percaya pengharapan kami kepadamu tidak pernah berakhir dengan kekecewaan. Karena sesungguhnya Engkau berada dekat dengan kami. Oleh sebab itu saya berdoa Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih setiamu, menyibak kegelapan. Dan cahaya kasih dan kuasa-Mu akan percaya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saya berdoa ulurkan tangan kuasa-Mu yang penuh dengan mujizat. Kasih-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan. Menyembuhkan rumah tangga, menyembuhkan masa depan, menyembuhkan hati kami, menyembuhkan keuangan kami, menyembuhkan masa depan kami. Karena sesungguhnya pengharapan kami kepadamu ya Tuhan Yesus tidak akan pernah berakhir dalam kekecewaan. Kepadamu dan di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwa.
tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.